Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan surah Al-Hajj ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yujadilu fillah, ada orang yang membantah tentang Allah, bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, wala, dan tidak juga tanpa dasar petunjuk, wala kitabim munir, tidak juga kitab yang menerangi. Sani'aitu fihi, dalam keadaan dia memalingkan lambungnya, yakni sikap sombong. Liyudilla an sabilillah, karena dia hendak menyesatkan, yakni dari jalan Allah. Lahu fid dunya khizyun, baginya di dunia kehinaan. Wa nudhiquhu yaumal qiyamah, dan kami rasakan kepadanya di hari kiamat adzabal hariq, siksa yang membakar. Dzalika bima qaddamat yadah, yang demikian itu karena apa yang telah dilakukan oleh dua tanganmu. Wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid, dan bahwa Allah tidaklah zalim terhadap hamba. Baik, kita lihat lagi dari awal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 3, yaitu wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin, di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa dasar ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan dia mengikuti syaitan yang durhaka. Di ayat ini Allah katakan wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin, di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa dasar ilmu, wala, tanpa dasar petunjuk, wala kitabim munir, tanpa dasar kitab yang menerangi. Artinya membantah tentang Allah tidak didasarkan kepada akal yang sehat, tidak didasarkan juga pada dalil nakli yang jelas, tetapi semata-mata karena hawa nafsunya, dan semata-mata karena pendapatnya saja dan juga hawa nafsunya. Baik, jadi ada orang yang membantah tentang Allah dan mengikuti setiap syaitan. Jadi ada orang-orang yang muqallid, orang-orang yang bertaklid, bodoh, sesat, taklid.
ikut-ikutan para syaiton, baik syaiton dari golongan manusia maupun dari golongan jin tentang Allah. Lalu ada juga orang yang membantah tentang Allah tanpa dasar ilmu, yakni tidak berdasarkan akal yang sehat, wala hudan, tidak juga berdasarkan petunjuk, yakni petunjuk dari Allah, wala kitabin munir, tidak juga berdasarkan kitab menerangi. Jadi semata-mata karena hanya pendapatnya saja dan juga hawa nafsunya. Jadi macam-macam ya cara orang membantah tentang Allah. Ini dari dulu, sekarang sampai nanti ya sama. Cuma bahasanya saja yang beda. Bahasanya saja yang tetap saja mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh para rasul, tidak percaya dengan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para rasul tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau diajak kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia thani'id, keadaan memalingkan lambungnya, apa itu, sombong, tidak mau terima. Ya kalau kita kan gitu juga, kalau nggak mau sikap seperti itulah, sombong, tidak mau menerima ajakan para rasul tadi. Nah, sikap itu tujuannya adalah liyudillah an sabilillah, karena ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kemudian orang-orang yang seperti ini lahu fid dunya khizyun, baginya di dunia kehinaan, kerendahan. Kemudian wa nudhiquhu yaumal qiyamah, dan kami akan rasakan kepadanya di hari kiamat adzabal hari, siksa yang membakar. Jadi orang-orang yang seperti ini, yang merendahkan apa yang disampaikan oleh para rasul, yang menghinakan apa yang disampaikan oleh para rasul, jadi yang disampaikan oleh Rasulullah, Allah jadikan untuknya kehinaan dunia dan akhirat. Lahu fid dunya khizyun, baginya di dunia kehinaan. Yang kedua di hari kiamat, wa nudhiqu yaumal qiyamah adzabal hariq. Baik, lanjutannya, dzalika bima qaddamat yadak. Dzalika bima qaddamat yadak. Nah, nanti akan dikatakan kepada orang ini, nah yang demikian itu dengan sebab apa yang dilakukan oleh dua tanganmu. Jadi kalau dia di akhirat dihinakan dengan dimasukkan ke dalam adzabal hariq, bukan karena Allah zalim, ya karena kelakuannya sendiri. Wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Baik, ayat berikutnya. Wa minan nas, dan di antara manusia, may ya'budullaha ala harfin, ada orang yang beribadah atau menyembah Allah ala harfin. Harfin asalnya di tepi. Maksudnya ala syakin, ragu. Sholat sih sholat, doa sih doa, haji sih haji, tapi ragu, nggak yakin. Dan fa'in asabahu khairun itma'an nabi. Fa'in asabahu khair, kalau dia mendapat kebaikan, itma'an nabi, dia tentram dengannya. Jadi karena beribadah tapi masih ragu, kalau kemudian dapat kebaikan, maka hatinya baru srek, baru tenang. Tetapi wa in asabatu fitnatun, kalau dia ditimpa oleh fitnah atau cobaan, in qalaba, dia berbalik ala wajhi, di atas wajahnya, ini dia berpaling, khasirat dunya wal akhirah, orang yang seperti ini rugi di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang nyata. Jadi apa maksud ayat ini? Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan, ada orang datang ke Madinah. Kana rajul yaqdumul Madinah. Ada seorang datang ke Madinah, fa in waladat imra'atuhu hulaman, kalau istrinya melahirkan lalu kudanya juga beranak, nah ini berarti benar nih, ini agama yang benar.
Jadi ngukur segala sesuatu dari sisi itu. Dia masuk Islam, dia ikut Rasul. Kemudian setelah datang kepada Rasul, istrinya hamil dulu. Kalau orang istrinya hamil itu satu kebahagiaan yang luar biasa dan dapat apresiasi. Ya seperti yang dikatakan Rasul, nah, hari ini orang yang punya anak banyak dihargai. Nanti orang yang punya anak sedikit lah yang dihargai. Nah, sudah terjadi ya. Nah, jadi yang disabdakan Rasul itu terjadi. Dulu orang punya anak banyak bangga dan juga dihormati. Nah, baik, kemudian ada orang datang ke Madinah masuk Islam. Nah, kemudian setelah itu istrinya hamil, istrinya melahirkan, kudanya juga beranak. Nah, baru hatinya tenteram, benar berarti apa yang dibawa oleh Muhammad. Baik, kemudian tetapi kalau istrinya setelah itu nggak hamil, kudanya juga tidak beranak, jadi nusuk nih agama yang nggak benar nih, agama yang buruk nih. Jadi ada orang yang ukur benar tidaknya agama itu dengan ukuran materi, Ada juga kan non muslim masuk Islam, nanti sama saudara-saudara yang dilihat itunya. Kalau bisnisnya maju, berarti Islam benar. Terus kalau nggak maju, capek-capek masuk Islam, usaha lo toh. Ada yang begitu. Jadi melihat segala sesuatu benar dan tidak sesuatu dari sisi itu, dari sisi duit. Padahal dibuka pintu rizki, dikurangi pintu rizki, itu semuanya kan cobaan dari Allah. Nah, kalau kebenaran itu diukur dengan harta, Rasulullah orang yang paling kaya raya. Sebab manusia yang paling beriman dan bertakwa itu adalah para Rasul, para Nabi. Para Nabi itu pilihan Allah. Para Nabi itu pilihan Allah. Tapi Nabi kan ada yang kaya raya, kayak Nabi Sulaiman. Ada juga yang miskin, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Tidak bisa diukur dari sisi itu. Baik, para Nabi yang terbaik ya para Rasul. Para Rasul yang terbaik ya ulul azmi. Nah, yang terbaik di antara mereka adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kebenaran diukur dengan itu, paling takwa, paling beriman. Inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Aku orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kamu terhadap Allah. Maka Rasulullah SAW kalau memang ukurannya itu paling kaya raya. Baik, jadi dulu ada orang-orang yang seperti ini. Ini yang dimaksud dengan ya'budullah ala harfin. Baik, jadi tadi dijelaskan berbagai kelompok manusia. Kalau di ayat 3, nah itu orang yang di ayat berapa? Di ayat 3 itu orang yang membantah tentang Allah. Dasarnya ya mengikuti syaitan. Jadi taklid dan mengikuti syaitan. Lalu ada orang yang membantah tentang Allah. Dasarnya ya pokoknya pendapatnya saja begini, tidak didasari akal yang sehat, tidak juga didasari petunjuk dari Allah, tidak juga berdasarkan kitab yang menerangi, sombong lagi dan berusaha supaya manusia berpaling dari jalan Allah, sesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, ada juga yang mau beribadah, terima apa yang Rasul, tapi ala harfin, yang tipis-tipis di pinggir, yakni ala syakin, ragu. Kalau habis masuk Islam, Allah kasih rizki tadi yang melimpah, baru tentram hatinya. Tapi kalau tidak, inqalaba ala wajhi, orang yang seperti khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Baik, kemudian Ibnu Abbas katakan siapa itu yang seperti itu? Dulu yang seperti itu adalah orang-orang Arab Badui. Nah, kata Ibnu Abbas, kana nasun minal a'rab ya'tuna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang Arab Badui datang kepada Nabi, datang ke Madinah, fayuslimun, lalu mereka masuk Islam. Fa idza raja'u ila biladihim, kalau mereka kembali ke negeri mereka, ke kampung mereka, kemudian hujan turun, tanaman subur, dan
istri-istrinya beranak, ternak-ternaknya beranak, baru mereka katakan inna dinana hadza shalih fatamassaku bi. Nih agama kita ini berarti benar nih. Maka berpeganglah kepada agama ini. Kembali dari Madinah, wa in wajadu wa in wajadu, dan kalau mereka mendapatkan, jadi setelah pulang kok ini kering nih, kekeringan, kemudian istrinya juga nggak pada lain, ternak-ternaknya tidak pada beranak, baru mereka katakan ma fi dinina hadza khair, ma fi dinina hadza khair, di dalam agama kita ini nggak ada kebaikan sama sekali. Lalu Allah turunkan ayat tadi. Nah, ini sebenarnya. Jadi ada orang yang beribadah kepada Allah ala harfin tadi. Baik, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'u. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Mereka menyeru selain Allah. Apa yang mereka seru? Ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Suatu yang tidak dapat memberikan mudarat kepadanya, dan juga suatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat untuknya. Jadi yang mereka jadikan sembahan selain dari Allah itu, nah, itu suatu yang makhluk juga, nggak dapat memberikan mudarat, tidak dapat juga memberikan manfaat, nggak dapat juga tolak mudarat. Jadi orang musyrik itu seperti tadi sudah kita bahas, orang yang tidak gunakan akal yang sehat. Nah, sebagaimana banyak di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah bahwa kalau mereka ditanya siapa yang kasih rizki, ya Allah. Siapa yang menghidupkan, Allah. Siapa yang mematikan, Allah. Tapi ternyata mereka minta kepada selain Allah juga. Nah, inilah kemusyrikan orang-orang musyrik dulu. Baik, saya lanjutkan. Dzalika huwa dhalalul ba'id, itu adalah kesesatan yang jauh. Tahu tidak bisa mendatangkan mudarat, tahu yang dipintai itu juga tidak dapat memberikan manfaat, tapi disembah juga. Nah, orang yang kedukun, ya dukun sembah setan. Karena nih dukun mintanya juga kepada selain Allah. Lagi orang memang nggak mikir. Lagi COVID tuh dukun juga sepi. Katanya jual pelaris. Kok dukun ikut sepi, kabarnya begitu. Dukun-dukun juga sepi, ikut terimbas kena COVID. Kan dia yang bikin pelaris. Baik, lanjutannya, yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Dia menyeru yang orang atau sesuatu yang mudaratnya lebih dekat ketimbang manfaatnya. Labi'sal maula wa labi'sal 'ashir. Kemudian ayat berikutnya, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang dan berbuat saleh jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sungguhnya Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Baik, di ayat ini Allah katakan kebalikan dari sebelumnya yang orang-orang musyrik, yaitu innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan berbuat yang saleh ke dalam surga dan seterusnya. Sebagaimana sudah sering kita bahas bahwa kata alladzina amanu seringkali dihubungkan dengan kata wa 'amilus shalihat di dalam Al-Qur'an. Nah, itu menunjukkan bahwa iman itu bukan sekedar keyakinan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, jadi ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Sesuatu yang bersemayam di hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Atau para ulama juga katakan iman itu tasdiqun bil qalbi, percaya dengan hati. Wa iqrar bil lisan, menyatakan, mengakui dengan lisan. Kemudian wa amalun bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Nah, itu baru iman yang benar. Jadi iman bukan hanya keyakinan. Ini orang kuat nih, akidahnya kuat, biar kata jarang ke masjid, ya imannya kuat jarang ke masjid. Ya suka judi sih, tapi akidahnya dong, ya nggak bisa dipisahkan.
antara iman dan amal soleh. Kalau imannya kuat, amalnya juga pasti soleh. Yang kedua, amal soleh kalau tidak didasari iman yang benar juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah ayat yang menjelaskan tentang itu. Contohnya orang kafir. Sekarang ada yang bilang nggak boleh ngomong kafir ya. Sok tahu, merasa lebih tahu dari Allah dan Rasul kalau mengatakan tidak boleh katakan kafir. Jadi gimana dong? Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang yang non muslim gitu ya. Innal ladzina yakfurun, sungguhnya orang-orang yang kufur gimana? Ngerti ya? Aduh, Masya Allah, sekarang udah macam-macam cara mencari rebok manusia, bukan mencari rebok Allah, bukan cari rebok Allah. Ini dengan berbagai macam ini. Begini, kalau yang dicari rebok Allah, itu Allah akan rebok. Allah akan rebok. Nabi SAW katakan, sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang, maka da'a Jibril, Allah panggil Jibril. Jadi kalau yang kita lakukan ini dalam rangka mencari ridho Allah, jangan ridho manusia yang kafir. Yang dicari ini yang harus hancur tuh deh. Cari ridho manusia yang kafir. Ini penyakit orang-orang yang tamak dunia, tamak kedudukan, tamak jabatan, hancur. Cari ridho manusia yang kafir pula. Jadi kalau yang dicari ridho Allah, maka da'a Jibril, Allah panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, saya mencintai si fulan, fa'ahibbah, cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, lalu orang itu dicintai oleh Jibril. Fa yunadi fi ahli sama, lalu Jibril berseru di kalangan malaikat penduduk langit. Innallaha ta'ala ahabba fulanan fa'ahibbu, sungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan, cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama, lalu dia pun dicintai oleh seluruh penduduk langit. Apa kita nggak senang kalau dicintai Allah, dicintai para malaikat? Di dunia gimana? Kan banyak yang nggak senang juga. Tenang aja, kalau dicari ridho Allah, akhirnya dicintai. Fa yudha'u lahul qabul fil ardh, di bumi akhirnya diterima. Allah letakkan penerimaan untuknya, ini akhirnya manusia terima. Contohnya siapa? Rasulullah. Dulu semua manusia Rasul, tapi yang disampaikan yang ridho Allah. Akhirnya yang kafir pun mengakui, kan banyak juga yang mengakui kelebihan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kalau dicari ridho Allah. Sebaliknya, wa idza abghadha fulanan, kalau Allah membenci si fulan, yang dicari ridho orang kafir, bukan Allah. Kalau diangkat-angkat sama orang kafir senang. Ini penyakit nih. Kalau ulama modelnya begini ya, itu takut Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya semua yang takut terhadap Allah para ulama. Artinya bukan hanya ilmu banyak, tapi kalau nggak takut Allah, insyaallah. Jadi kalau Allah membenci seseorang, Allah panggil Jibril. Ya Jibril, inni ubghidu fulanan, wahai Jibril, saya membenci si fulan. Fa abghid, bencilah dia. Jibril pun membencinya. Fa yunadi fi ahli sama, dia berseru di kalangan para malaikat penduduk langit. Innallaha ta'ala abghadha fulanan fa abghiduh, Allah membenci si fulan, bencilah dia. Fa yubghidu ahlus sama, seluruh malaikat penduduk langit membencinya. Di bumi gimana? Kan banyak pendukungnya kalau yang kayak begitu. Yang Islamnya miring-miring gitu ya. Islamnya miring-miring. Iya, tapi akhirnya fayudha'u lahul baghdha fil ardh, diletakkan untuknya kebencian di bumi, akhirnya dibenci. Contohnya ya Abu Jahal, Fir'aun, dulu pujaan. Fir'aun penguasa kaya raya, siapa yang nggak senang? Si itu dari Bani Israel. Kemudian dia, kenapa kok ikut Fir'aun? Ya karena difasilitasi oleh Fir'aun, dia jadi konglomerat akhirnya. Tuh, tergiur kalau nggak kuat imannya. Yang ikut Nabi Musa menderita.
menderita. Tapi akhirnya, nah sekarang kalau ada orang lo baru jadi RT aja kelakuan lo kayak Firaun lo, kan? Gimana jadi bupati, mana jadi presiden, belum apa-apa sudah kayak Firaun. Abu Jahal juga begitu, dulu kaya. Abu Jahal udah kaya, pengikutnya banyak. Kemudian kantornya bergengsi, Al-Masjidul Haram, Darun Nadwa, itu parlemen Abu Jahal CS, kantornya di tempat yang bergengsi. Akhirnya sekarang dulu saja itu dia terbunuh, Rasul katakan hadza fir'aun hadhihi ummah, inilah Fir'aun yang umat. Nah sekarang juga jadi bahan makian. Jadi yang kita cari redha Allah, jangan redha manusia. Lagi redha manusia nggak mungkin bisa dicapai. Redha Allah aja. Kalau redha manusia yang dikejar, yang satu senang, yang satu nggak senang. Tapi kalau yang dicari redha Allah akhirnya manusia juga terima, mau terima. Aneh berat, ujian berat, terutama yang alim-alim. Jadi saya redha manusia aja, ya Allah, agamanya dihancurin nanti. Agamanya dihancurkan, yang hak dibilang batil, batil dibilang hak. Aduh, hancur ya. Hancur. Dulu para dai bersusah payah menyebarkan Islam, sekarang mau dihilangkan begitu saja dengan berbagai alasan. Baik, sekarang kalau saya renung-renung macam-macam ya, ininya apa wadah yang mereka pakai dan bentuk kegiatan itu macam-macam dari zaman dulu di Indonesia, macam lah. Yang ini itu ujung-ujungnya itu satu saja, mengajak kita kepada keyakinan bahwa semua agama sama saja. Sudahlah mau lewat jalur mana, mau lewat jalur tradisional, lewat jalur intelektual, semuanya ke sana. Kita mau dibawa ke sana bahwa semua agama sama. Orang kalau beranggapan semua agama sama, batal itu syahadat, batal. Sebab dalam bersyahadat kita harus tiadakan dulu semua sembahan selain dari Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersumpah bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Nah inilah yang dijelaskan oleh Allah, famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa kufur kepada tauhid, kepada semua sembahan selain dari Allah, wa yu'min billah, dan hanya beriman Allah, baru faqad urwatil wuthqa, dia telah berpegang kepada ikatan yang kuat, kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi kalau masih percaya dengan yang lain-lain tadi, ya batal syahadatnya. Nah sekarang kita dibawa banyak yang mengajak sana dengan berbagai bentuk lah. Nah ini gerakannya macam-macam. Intinya ke sana, ya Allah. Atau nanti di hadapan Allah seperti apa ini? Balasan Allah buat orang-orang seperti ini. Sesat dirinya sendiri nggak seberapa, tapi kalau dhalun wa mudil, sesat dan menyesatkan, masalah. Nah tugas kita untuk membentengi umat Islam semampu kita, mampunya tingkat keluarga, pas RT ya RT. Tapi jangan diam kalau melihat kezaliman, melihat penyimpangan, itu nggak boleh diam kita. Kalau diam, nah semuanya diam. Akhirnya ketika kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan yang melanda, Allah turunkan azab, semuanya kena. Baik, masya Allah, ini kita dihancurkan melalui orang yang dihormati orang juga, menyesatkan manusia banyak sekali seperti ini. Jadi intinya tadi sebenarnya mengajak kepada keyakinan bahwa semua agama kabeh agama padha wae, hancur kalau sudah asal begini keyakinannya semua dianggap sama. Aku ki wong Jawa sing masuk Islam apa wong Islam sing Jawa? Nah biasanya begitu. Iya. Orang Jawa yang masuk Islam apa orang Islam yang Jawa? Nah dipelintir-pelintir lah main kata-kata. Ujung-ujungnya sama aja. Semua agama dianggap sama. Orang yang anggap semua agama sama saja dengan orang tidak bertuhan. Agama. Tuhan ini benar, Tuhan ini benar, Tuhan ini benar.
Nah, kan sama aja kayak orang nggak beragama. Nah, kalau zaman dulu seperti ini, aspirasi politiknya biasanya disalurkan ke PKI. Orang seperti itu. Iya, ke PKI. Ya sudah baca sejarah saksi yang masih hidup. PKI di Indonesia bukan tidak bertuhan, Tuhannya setan. Nah, Tuhannya tempat-tempat dan seterusnya. Allah dihinakan, sama. Sekarang sudah pada menghinakan Allah, menghinakan Quran, menghinakan yang serba Arab. Gimana nabinya Arab, Quran Arab, hadisnya Arab, berbahasa Arab. Nggak mau belajar bahasa Arab, ya gimana mau paham Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita jadi orang Muslim nggak perlu jadi orang Arab, bener. Memang nggak jadi orang Arab, dipaksa jadi orang Arab juga tetap aja nggak bisa. Udah hidungnya dioperasi panjangin tetap aja, yang Jawa, yang Sunda juga Sunda nggak bisa. Maksudnya begini, memang kita nggak suruh jadi orang Arab, tapi disuruh melaksanakan ajaran Al-Quran. Kayak pakaian, enggak, kita nggak harus pakai baju begini. Pakai begini boleh, pakai boleh, baju koko boleh, kemeja boleh. Nah, judulnya sesuai dengan aturan Islam, menutup aurat, begini dan seterusnya. Kalau soal model bebas. Ibu-ibu mau pakai kimono boleh, tapi pakai jilbab, yang rapat kan cakep ya, kimono ini Jepang apa, nah nggak apa-apa, memang bebas dalam masalah itu, bebas. Ya kan, Allah ini mau dibawa mana umat ini? Ya Allah mau kaya, ini nyari duit aja sampai begitu, ini menghina banget. Ulama kalau memfatwakan begitu hina, nggak ada harganya, mendingan tukang sayur ke pasar belanja sayuran didorong-dorong, dijajan. Allah halal. Ini ulama nggak bisa cari duit yang lain apa kecuali kalau dengan menghancurkan agamanya sendiri. Ini umat Islam dibikin kayak begitu, ya Allah, hina banget. Orang awam itu kalau tamak dunia paling nyopet. Kalau kiai yang tamak dunia tadi, agamanya yang dihancurkan. Insyaallah sekarang dari berbagai sisi kita di ini, bentuknya macam-macam, model begini, penampilan aja isinya setan juga. Jadi setan tuh kalau mau menguasai dengan berbagai cara yang kita, kalau dengan apa yang ini lebih tertarik kan, yang ini lebih ya macam-macam. Judulnya mau menyesatkan, menjauhkan dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali ke ayat ini. Jadi amal soleh, nah ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Udahlah berbuat soleh yang banyak, tapi akidahnya hancur, rusak, nggak akan diterima oleh Allah. Allah masukkan ke dalam jannatin, sorga. Kok sorga plural jamak? Ya, rupanya sorga itu juga bertingkat-tingkat dan seterusnya. Tajri min anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kok di bawahnya? Nah, ini bukan di bawah tanahnya, tidak. Kalau dalam bahasa Arab jannah, kebun itu penekanannya pada pepohonannya. Jadi kalau min tahti asjariha. Kalau kita kebun pasti lahannya ya, kita yang ada di pikiran kita, saya punya kebun ini berapa hektar? Kebunnya tanahnya. Nah, dalam bahasa jannah enggak, yang ada tanamannya itulah kebun. Kalau tanah kosong buat kebun namanya. Baik, jadi tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah, yakni di bawah pepohonan itu al-anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sungguhnya Allah lakukan apa yang Dia kehendaki. Baik, sampai dengan ayat ini, ayat 14. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Ya, silakan. Ya, kalau umat Muhammad yang nggak ngejalanin kewajiban masuk kafir ya? Kewajiban apa nih? Ya sholat saya. Oh ya, beda-beda. Ini sholat gitu ya, sholat. Kalau sholat itu perintah Allah yang paling wajib gitu.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi batas nih orang, nih kufur, syirik, batasnya apa? Sholat. Kalau nggak sholat, batasnya nggak ada. Cuma Nabi nggak katakan kafir. Cuma ma bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Nah, gimana kita memahami? Ada yang memahaminya kufur. Tapi kalau diartikan kufur berarti kalau syahadat lagi. Enggak juga kan? Nah, baik. Jadi ya sudah kayak begitu. Mungkin kakinya yang sebelah sudah jatuh di got kali ya. Ibarat orang terjerumus gitu, kakinya sebelah sudah di got. Kalau maksudnya munafik ya sahabat. Ya, Nabi katakan itu ma bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Lalu para sahabat, kami tidak menganggap amalan yang orang meninggalkan yang kami anggap kufur kecuali sholat. Jadi kalau di zaman Nabi, jangankan yang muslim, yang munafik aja sholat. Munafik sholat. Cuma sholatnya wa qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malas yuraunan nas, karena pengen dilihat manusia, biar dianggap alim. Aja ya, alim hiji goyong tilu. Ini sebentar lagi banyak nih yang kayak begitu. Biar kelihatan alim, mau nyalonin jadi anggota legislatif, rajin ke masjid, safari dari satu masjid ke masjid yang lain. Jadi sholatnya itu sholatnya orang munafik. Yuraunan nas. Sedekahnya juga karena manusia. Wih, rajin bagi sembako pada pelit, tetangganya susah juga nggak dipikirin, nggak ditengokin. Tapi begitu mau nyalonin berubah jadi orang baik. Ntar kalau udah jadi pelit lagi, aslinya pelit. Nah itu baru apa itu namanya? Munafik munaroh dah. Munafik separoh. Udah gitu kita udah berkali-kali masih bego aja ya. Yang dipilih yang begitu. Nah, udah kasih ini ya Allah. Baik. Anak yang sampai kapan tak? Kan dia sudah keluarga, tapi kayaknya masih jauh mau. Nah ini nggak ada kan hadis yang mengatakan bahwa kamu urus anak kamu sampai umur sekian, kalau sudah sekian bebas, nggak ada. Nah, kalau itu gimana? Ya sudah barang tentu makin dewasa ya makin inilah. Tapi kan harus dimulai dari kecil. Alimu auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Ajari anak-anak kamu sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan umur 7. Kalau dari umur 7 didisiplin, insya Allah saya terbiasa. Itu pun bukan berarti kita nggak boleh ingetin. Sampai berkeluarga pun tetap ingetin. Contohnya Rasul. Ya cuma kalau Rasul tingkatannya beda lah. Bangunin Fatimah, ala tusallian, nggak pada sholat nih kalian berdua, sholat malam maksudnya. Jadi tetap kalau soal tadi itu, jangankan ke anak, ke orang lain, ke saudara, ke ini kita juga diperintahkan saling mengingatkan terhadap anak. Jadi urusan begitulah yang mestinya kita ingatkan. Nanti anak juga begitu, jangan dibilang bapak intervensi, bukan intervensi, itu memang kewajiban. Nah kalau urusan duit udah jangan ikut-ikut, karena kita suka terbolak-balik ya. Urusan duit, urusan ini masih ikut-ikut keluarga anak, tapi kita sholat dibiarin, yang penting setorannya. Enggak, orang lain bukan bapak. Maksudnya ada juga orang yang gitu ya. Lu nggak sholat lu, ntar bapak marah loh, ibu marah. Tenang aja, bapak sama ibu mah gampang, saya dibeliin martabak telur. Nah, ada juga yang modelnya begitu, ada nggak sholat apa nggak? Silakan. Ya. Bukannya ada jaminan bahwa umat Nabi Muhammad akan masuk surga semua gitu Pak? Ya terus? Nah kalau menurut pertanyaan ini, gimana Pak? Sekarang surga, tapi kalau dikucak dulu gimana? Kayak Nabi menceritakan tentang penghuni surga yang terakhir masuk atau penghuni neraka yang terakhir keluar. Ditunjukkan padanya 99 catatan. Kalau dizalimi tidak ya Allah. Baru ditunjukkan banyak bitokoh. Bitokoh di dunia ya kartu lah, yang isinya kalimat tauhid la ilaha illallah. Modalnya itu kartunya.
Jadi la ilaha illallah cuma sekali waktu nikah doang ya. Aku nggak pernah pakai mikir apa. Modal itu doang. Bener sih, tapi kan terakhir keluar dari neraka. Apa? Nah iya. Udah gitu ditanya sama Allah. Apa yang kamu inginkan? Ya Allah, yang penting saya keluar aja dari neraka. Benar, kalau habis ini nggak minta apa-apa, enggak itu aja ya Allah. Keluar dari neraka. Keluarkan Allah. Ditinggalkan oleh Allah. Beberapa saat, lalu Allah tanya lagi, pengen apa? Ya Allah, saya jangan dihadapkan ke neraka, panasnya lagi, apa? Wajah saya panasan. Jadi maunya, ya palingkan wajah. Katanya tadi nggak minta apa-apa. Mungkin kalau Allah, habis ini minta apa? Nggak minta apa-apa ya. Yang penting wajah saya tidak menghadap ke neraka. Ditunjukkan surga. Akhirnya, ya Allah deketin saya ke surga. Habis itu minta apa? Enggak minta apa, yang dekat ke surga. Jadi deketin ke surga. Ya ditinggalkan beberapa saat dia dibukakan pintu surga. Ya Allah, masukin saya dikit aja. Nah begitulah tentang orang yang terakhir keluar dari neraka. Tapi di neraka itu berat, jangan dianggap ringan. Kata Rasul, inna ahwana ahlin nari adaban, penghuni neraka yang paling ringan siksanya. La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan. Orang yang dua telapak kakinya diletakkan bara api. Fayagli dimahu, otaknya mendidih. Wa yaqul, dan dia katakan, ana asyaddu ahlin nari adaban. Aku penghuni neraka yang paling berat siksanya. Wahwa, padahal dia itu adalah ahwanu ahlin nari adaban. Penghuni neraka yang paling ringan siksa, itu pun merasa seperti itu. Jadi ya mumpung kita masih hidup, ya kita berusaha untuk memperbaiki diri, kembali kepada Allah. Jangan pernah menganggap enteng, menganggap ringan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada lagi? Silakan. Foto. Silakan, monggo Pak Haji. Ya, silakan. Sebatas apa orang diampuni itu termasuk surga itu? Apakah orang itu ber-60 tahun? Oh gitu. Begini, ada hadis yang a'adzarallahu ila mri'in akhara ajalah. A'adzarallah, Allah memberikan udzur. Allah memberikan alasan, memberikan tempo kepada seseorang. Akhara ajalah, Allah tunda ajalnya hatta balagha sittina sanah, hingga sampai 60 tahun. Apa maksud hadis ini? Nah, kalau hadis ini diartikan bahwa setelah 60 tahun tobat nggak diterima, nggak, itu bertentangan dengan hadis lain. Tapi dikatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughrir. Allah itu terima tobat seorang hamba selama dia belum sekarat. Jadi asal belum sekarat, tobatnya masih diterima oleh Allah. Lalu apa maksud hadis tadi? Maksud hadis tadi kata para ulama begini. Diterima sih tobat seseorang umur berapa kayak diterima. Cuma biasanya kalau sudah umur 60 belum juga kembali ke jalan Allah, susah. Ada yang ngajak ke masjid, ada yang ngajak balik lagi, judi lagi. Ada yang ngajak sholat, ada yang ngajak main boyem, ya main boyem juga ya, boyem puan. Jadi udah terlanjur karatan gitu, agak susah. Pak Haji, silakan. Jadi orang muslim, orang kafir itu enggak menggunakan akal sehatnya ya, Tad? Ya betul. Ada nih orang kafir sekarang. Ya. Jadi kan menyembah, berjelas sekali dia lihat dia menyembah patung. Ya. Dia bilang nggak menyembah patung, kami tuh nggak menyembah patung. Jangan bilang kami menyembah patung. Iya sudah. Kalau nggak nyembah patung nyembah siapa? Nah ini nyembah. Iya. Enggak nyembah fulan. Nah ya fulan kan makhluk. Nyembah abdi. Sama juga dulu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang disembahkan patungnya ya dan seterusnya. Itu kan orang-orang soleh. Jadi mereka tahu kalau yang disembah itu adalah makhluk. Jadi ya tetap aja bodoh, sekalipun ini hanya dijadikan lambang gitu ya, yang disembah ya selain Allah juga yang disembah.
makhluk juga, dan mereka tahu kalau itu makhluk. Ya bodoh. Kami kayak bapak ini. Ya enggak, tapi ya tetap aja saya Allah. Baik, saya kira sampai sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.